Selamat malam semua. Halo. Bisa dikenal satu dengan yang lain? Ya. Oke. Yang makan silakan makan. Yang di rumah ngikuti. Kami sekarang ada di Makassar. Baik. Sudah dekat-dekat Natal, kurang seminggu. Saya ingin tanya dulu kepada saudara semuanya. Kita mendengar kata Natal, saudara itu mikir apa? Semuanya harus jawab. Kelahiran, salah. Unggul bisa lagi kalau kado. Awas ya. Saudara, menyedihkan. Bukan yang jawab yang salah, bukan ya. Gereja yang salah, para orang-orang teologi yang salah tidak meluruskan yang salah ini. Kalau Natal itu kita peringati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah ini kesalahan gereja. Harusnya kalau kita adik jangan ribut ya. Terima kasih. Kalau kita diundang orang ulang tahun, yang kirim kado siapa? Yang tamunya atau yang ulang tahun? Nah, kenapa gereja goblok? Masa kirim kado kita? Loh, nggak berani aneh. Awas, yang ikut dengar di rumah dan cari kado di hari Natal, awas. Kelahiran salah, kado salah, apalagi kalau mendengar kata Natal, cepat libur. Wah, enak aja libur. But awas kamu. Sukacita, salah. Nah, damai, tapi damainya nggak jelas. Saudara dengar, kata Natal itu selalu berurusan dengan damai di bumi. Loh, kok nggak ada yang ngamen sih? Ingat, berita yang pertama yang para malaikat bawa. Seluruh alam semesta penuh dengan malaikat Tuhan hari itu ketika Yesus lahir. Masih ingat kalimat yang berikut setelah janganlah takut? Ada apa? Damai di bumi. Betul? Nah ini yang hilang dari Natal setelah sekian ribu tahun. Saudara, siapa masih ingat? Hanya ada satu ayat di Alkitab. Hanya ada satu ayat. Bukan dua, bukan tiga. Satu ayat saja. Yang tolong bisa diam gak ya? Masuk rekaman lagi. Tolong gini. Hanya ada satu ayat saja di Alkitab yang memberitahu kita bahwa kita ini disebut anak-anak Tuhan. Ayo masuk cepat. Masuk. Ayo. Buka aja pintunya supaya bisa dengar. Kenapa kalau sudah datang balik lagi? Awas ya. Mana Pak Pos satu kok nggak ada? Dengar ya. Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kenapa, mengapa, kapan, bagaimana kita ini disebut anak-anak Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Coba dengar. Kalau hanya ada satu ayat di Alkitab yang memberitahu kita mengapa, kenapa, bagaimana, sejak kapan, kok bisa kita disebut anak-anak Tuhan, lagi sekali hanya ada satu Alkitab. Seharusnya kita penuh perhatian nggak pada satu ayat ini? Coba jawab. Tapi faktanya kita nggak perhatiin. Justru kalau ayat ini kita langgar, maka status kita sebagai anak-anak Bapa di surga itu gugur. Harusnya kita takut pada ayat ini. Nanti saya akan tunjukkan. Dan setelah saya tunjukkan dan kita baca sama-sama, ayo Pak Bos cepetan. Datang pergi lah. Ayo gak apa-apa. Ya, dengarkan. Setelah saya tunjukkan ayat ini, karena nggak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan, maka pertanyaan saya kepada semua kita, baik yang di sini maupun di rumah, kira-kira akan banyak atau sedikit baik pendeta, batuan, majelis, orang Kristen, murid Yesus yang masuk surga atau tidak? Ini mengerikan, saudara. Harusnya gereja memberitakan. Kenapa? Dan nggak ada masalah. Harusnya gereja memberitakan ini dan jangan dianggap enteng. Saudara, dengan ayat ini yang nanti kita akan coba lihat. Saya ulangi, dengan ayat ini iblis sudah sangat berhasil
Dengar ya, iblis sudah sangat berhasil membuat sekian puluh persen murid Yesus, hamba Tuhan, pendeta, majelis, orang Kristen nggak masuk surga, walaupun aktif melayani khotbah dan sejenisnya. Ngeri nggak? Yang baru datang, tadi kita mulai dengan kalimat. Kalau kita mendengar kata Natal, muncul apa? Nah, yang baru datang saya tanya sekarang. Yang tadi dihukum misalkan. Muncul apa mendengar kata Natal? Cepat. Nih, jawab. Muncul kata apa ya? Kado. Nah, tadi saya salah besar tuh kado. Ya, jadi yang salah ada 2 hari ini. Bukan kado. Kalau kita merayakan diundang orang ulang tahun, yang terima kado kan yang diulang tahun nih. Masa tamunya terima kado? Gak tau malu. Sudah salah. Ayo apa lagi? Natal. Cepat. Bayi. Lu bisa lagi. Saudara mendengar kata Natal harus mikir damai di bumi. Tidak ada satupun manusia di dunia, siapapun orangnya, yang disebut Raja Damai, kecuali Tuhan Yesus. Jadi damai di bumi ini yang merupakan tujuan utama. Kenapa Tuhan jadi manusia? Ayo kita renungkan. Hari-hari ini kita melihat dunia damai enggak sih? Enggak usah dunia terlalu besar. Kalau saya tanya kepada saudara, saya minta semuanya jawab jujur. Mulai dari negara terkecil di dunia. Negara mana itu? Ayo Pak, negara mana terkecil di dunia? Bukan, keluarga. Susah bener. Ini enggak pernah tahu ini. Betul tidak? Nah ini loh saudara, ini konsep yang salah. Bagi Tuhan setiap keluarga itu negara. Kenapa disebut negara? Karena ada otoritas. Betul? Disebut negara karena ada otoritas. Jadi jangan mikir negara itu sebuah pemerintahan begini, enggak, keluarga. Itu harus kita pikirkan. Nah, maka itu pertanyaan saya. Kalau kita melihat fakta hari ini, negara-negara terkecil di dunia ini kebanyakan penuh damai atau sebaliknya? Sebaliknya. Saudara, sudah 2000 tahun lebih berita damai di bumi disampaikan. Tapi sampai hari ini presentasi damai itu kecil. Betul? Perceraian tidak habis-habisnya terjadi terus. Bahkan lebih ngeri lagi, warga-warga Kristen hamba Tuhan juga. Ayo semua. Gak usah takut, penting saja. Ngeri sekali. Maka itu kalau kita merayakan Natal mulai hari ini dan siapapun kita, ayo semua kita menyatakan. Kita baca ayat itu. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Kita lihat. Bisa dengar kalian dari kamar? Oh, coba. Awas ya, nanti Opa tanya kalian, nggak saya jawab, awas. Siapa capek? Udah, Matius 5:9. Inilah satu-satunya ayat Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Terus? Nah, karena orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kita disebut anak Tuhan bukan karena ganti nama. Betul? Tapi membawa damai. Oke, apa kata lain membawa damai? Damai sejahtera. Bukan, yang gampang aja yang simpel. Senang ya. Senang, bukan. Bahagia, bukan. Kata lain membawa damai. Anak-anak jawab. Tenang, bukan.
Nggak suka bertengkar, hampir betul. Naik lagi, nggak suka bertengkar. Ayo, satu lagi, cepat. Mengampuni, hampir betul. Satu kata lagi, satu orang. Membawa berkat. Membawa berkat. Apa? Saya mengasihi. Oke, kelamaan. Nggak punya musuh. Loh, betul tidak? Kalau kita nggak punya musuh, maka kita ini disebut anak-anak Bapa di surga. Saudara dengarkan ini. Tuhan tolong kami, baik yang di rumah maupun di sini, kami mau serius di akhir tahun ini. Untuk status kami nggak bisa digagalkan, dibatalkan oleh si jahat dalam nama Yesus. Nggak punya musuh. Mari kita jujur. Sulit atau mudah hidup mengampuni itu? Sulit. Saudara, tapi ini masalah terbesar dalam gereja. Saya nyimpang dulu, tapi arahnya nanti sama. Hanya ada satu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau tidak ada hal ini, maka semua aktivitas kegiatan Kristen kita tidak akan ada artinya. Walaupun orang itu rajin doa puasa, doa pagi, doa malam, pelayanannya hebat. Apa satu hal itu? Bukan. Sebelum dampak dari tidak mengampuni atau mengampuni. Satu. Apa? Gak usah takut. Apa tadi? Gak apa-apa. Ada suara di sini apa ya? Kenapa mati? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Lu gak punya nama? Siapa namanya? Win. Win, jawab apa kamu ini? Umur berapa kamu? 10. Itu kali kamu 10. Jadi, kamu dengar kok kamu jawab apa? Dosa. Hampir betul. Tepuk tangan untuk Win dong, umur 10 beri jawab. Catat. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai murid Yesus, sebagai pelayan hamba Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Jawab ya atau tidak? Saudara, iblis paling benci Tuhan hadir di hidup umatnya, umat Tuhan. Iblis paling benci. Sekarang saya percepat tanya. Muncul apa atau apa hasilnya kalau kita aktif, kita doa, melayani, khotbah, semua pokoknya yang tertulis di Alkitab kita kerjakan, tapi Tuhan gak pernah hadir di hidup kita. Jadi apa hidupnya? Ayo, ke gereja kosong, ke gereja rajin, berdoa rajin, tapi gak ada Tuhan hadir. Cepetan, kosong. Hamba ada lebih tajam lagi, kering, apa? Munafik. Ayo cepat masuk. Saudara, kemunafikan yang terjadi, betul? Karena Tuhan tidak hadir, kita nggak merasa apa-apa, tapi kita coba aktif. Itu kemunafikan. Nah, saya ulangi. Ternyata iblis pun sudah sangat berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita. Ngeri nggak itu? Lo ngeri tidak? Maka itu ini kita harus jaga dalam hidup kita. Satu ayat. Nah, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Dia itu kalau bicara satu itu nggak banyak ayat, satu ayat cukup. Oke? Supaya gampang diingat. Ibrani 12 ayat 14. Inilah firman yang memberitahu kita kenapa dia nggak bisa hadir di hidup kita. Sederhana sekali. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat, sehingga kalau kita baca dalam bahasa Indonesia nggak nyambung. Baca ya, 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Bukan tak terhingga, pokoknya orang gitu loh jawabannya, susah beneran. Oke, misalnya, maka secara penduduknya, siapa yang tahu?
Kalau saudara nggak tahu jumlah penduduk Makassar, berarti saudara penduduk Makassar palsu. Berapa? 1,5 juta. Oke. Penduduk Makassar 1 juta. Jangan ngomong gini pada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdamai dengan 1.459.959. Tinggal yang satu ini. Tinggal yang satu. Oke. Hebat gak? Dari 1,5 juta penduduk Makassar, saudara sudah berdamai dengan 1.459.999 orang. Tinggal satu. Nanti pertanyaan saya, apakah kita disebut berdamai dengan semua orang? Ayo jawab. Tidak. Dengar ya. Nah, kalimat berikut. Dan kejarlah kekudusan. Nah, itu yang nggak tepat. Yang betul adalah dan kejarlah perdamaian. Sebab, dengar ya, sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka teruskan. Ayo, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. sekarang takut dengan ayat. Nggak akan bisa melihat Tuhan. Nah ini loh. Saudara dengar ya, iblis itu lebih teliti, lebih hebat baca Alkitab daripada pendeta dan kita semua. Kenapa? Karena yang vital-vital dia kuasai. Nah, contoh 2 ayat yang baru kita lihat. Untuk menggugurkan status kita sebagai anak Tuhan, cukup apa tadi? Punya musuh. Betul? Untuk membuat Tuhan tidak ada di hidup kita, cukup kita nggak berdamai. Oke, saya tanya. Kalau melihat Tuhan aja nggak bisa ketemu nggak? Ini jawab, bisa ketemu nggak? Nah, kalau kita nggak bisa ketemu Tuhan, bisa masuk surga nggak? Tidak, tapi ada yang nekat. Waktu saya bahas ini, ya nggak masuk, nggak apa-apa, saya ngintip. Ngawur aja. Bayangkan ada yang berkata begitu. Saudara, kita boleh sambil tertawa. Ya, dan yang bed teman semua ya lupa. Ada tadi, turun lagi cari. Kasihan mereka yang maaf, ini operator baru. Jadi belum terima gaji dia. Maklum, beritahu. Saudara, ini serius. Yang membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita karena kita tidak berdamai dengan semua. Lihat kata pertama ayat 14 Ibrani 12. Bunyinya apa? Kata pertama ayat 14. Ayo, kata pertama cepat. Berusaha, kata bukan kalimat. Berusaha. Oke, kalau kita membaca kata berusaha itu tergantung siapa? Tergantung siapa? Kita, nggak tergantung Tuhan. Kenapa? Ibu pendeta. Iya, coba baca. Ayo kita dengar. Kalau terjemahan saya dari yang kuat. Kejarlah perdamaian. Kejarlah sama. Ya, terus dengan semua orang, juga kekudusan. Nah, betul, juga kekudusan. Terus karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, betul. Maka itu saudara kita bersyukur sekarang di Indonesia ada 9 Alkitab terjemahan yang berbeda. Ini terjemahan apa? ILT ya. Jadi cari terjemahan ada 9. Ada lagi IMB. Ini apa itu? Sudah ada. Ya coba bacain, nggak apa-apa supaya kita makin kaya. Amerika adalah satu-satunya negara di dunia yang terjemahan Alkitab bahasa Inggrisnya itu lebih dari 100. Luar biasa. Jadi perkaya. Tolong, yang Win, kamu suka bahasa Inggris mulai sekarang. Ya, supaya nanti semuanya harus suka bahasa Inggris. Ayo, papa-papa, mama-mama yang nggak sempat terjun bahasa Inggris, dorong anak-anak kita. Oke? Karena memasuki era global ini harus bisa. Apa? Ketemu? Udah ini yang kuat suara yang kenceng karena masuk rekaman ini. Den, kamu syuting ke sini ya. Operator bagaimana ini? Saya kira. Kok saya kira enggak diminta mau? Ayo. Bukankah mereka semua adalah salah ini? Kamu pakai kacamata kamu itu. Iya. 14. Iya. Salah ini. Oh, saya. Mami. Ibrani 12. Mami minum. Iya.
Ingat ya, sambil kita merenungkan firman ini. Hiduplah dalam damai dan kekudusan dengan semua orang, karena tanpa itu tidak ada orang yang akan melihat Tuhan. Saudara, maaf ya kalau saya rasakan semua dan balik ke sini. Iya. Nah, itu Loading. Saya bisa merasa suasananya. Ya, maaf, saya bukan menghakimi atau mengadili. Saya bisa merasa suasana. Atmosfer yang saya rasakan sekarang setelah 2 ayat ini kita baca, tidak ada rasa gentar di hati kita. Kira-kira betul atau tidak? Kita cuma anggap enteng ayat ini. Padahal ini fatal sekarang. Saudara, jangan main-main status anak Tuhan gugur. Jangan main-main. Saya mau beri contoh. Tahun 2005, waktu itu kami pelayanan di sebuah gereja di New Jersey, salah satu kota, saya lupa kotanya apa, di Amerika. Ternyata ibadah tertunda sampai 2 jam. Saya bingung, ada apa ini, kenapa? Mereka ribut-ribut terus. Ya, kenapa? Ya, akhirnya mau gak mau kasih sama khotbah juga saya tanya. Apalagi saya harus pelayanan ke tempat yang lain, mau bagaimana? Dan kenapa ada masalah? Enggak, biar pas angle-nya. Oke, ya udah cepetan. Supaya orang nggak pusing tuh, goyang-goyang terus. Yang di rumah kasihan, oke? Ya, terima kasih dibetulin dengan Daniel itu angle-nya. Udah ya. Tiba-tiba salah satu pelayan Tuhan di gereja itu ditangkap FBI pagi. Saya tanya kenapa? Aduh, suara terjadi kisah yang menyedihkan. Mereka ini pergi ke Amerika 18 tahun sebelum tahun ini. Mau 17 tahun. Mereka datang bertiga suami istri dengan bayi yang umur hampir setahun. Mereka gelap di sana. Nah, berjuang setahun sebelum peristiwa penangkapan ini, green card mereka dikabulkan. Seneng nggak? Dapat green card setelah 17 tahun tunggu. Saudara, ini kalau saya ingat kisah ini nggak? Nah, anak yang pertama mereka bawa itu perempuan. Nah, pas kejadian itu anak ini umur hampir 18 tahun. Nah, hukum di Amerika kalau anak umur sudah di atas 17-18 itu orang tua sudah punya hak. Anak ini mau warung mau apa nggak boleh dilarang. Nah, anak ini punya pacar orang Asia, jangan sebut bangsa apa. Nah, karena bapak mamanya takut akan Tuhan, maka bapak mama didik anak dengan keras supaya nggak ada free sex. Tapi si pacar ini jahat. Dia tahu hukum Amerika. Kamu buat ini ya, ributnya. Jangan dimatiin. Kamu buat ini. Apa? Laporkan ke polisi bahwa waktu kamu mandi papamu nyuntik. Ini buat Amerika keras. Pertama laporan nggak diperhatikan, akhirnya kedua. Nah, buat Amerika ini abuse, pelecehan berat. Karena anak masih di bawah umur, itu belum 18. Saudara nggak tahu bagaimana FBI langsung minggu pagi itu FBI datang nangkap. Sebelumnya ini, kisah sebelumnya. Hari itu pas vonisnya, maka anak ini mengaku bahwa saya bohong. Wah, anaknya kena hukum juga. Karena buat laporan palsu. Dia dua-dua ditahan. Mamanya bingung. Ringkas cerita hari itu, mereka itu dideportasi dan green card-nya dibakari. Waktu dengar itu saya tidak bisa khotbah. Mau khotbah apa? Segereja lagi berduka. Bisa bayangkan nggak? Tapi dari peristiwa itu saya belajar tentang ayat. Kalau Amerika bisa membatalkan status karena melanggar peraturan, kira-kira hukum surga sama beratnya nggak kalau kita melanggar? Betul. Maka itu jangan main-main. Status anak Tuhan bisa gugur ketika kita masih punya musuh. Maka itu saya katakan kepada saudara, mungkin kalau saya berkata semua kita
bisa bertahan menang atas perzinahan. Semua kita berjuang, jangan sampai aku jadi pencuri. Semua kita bisa berjuang, jangan sampai aku jadi pembunuh dan sebagainya. Tapi saya tanya kepada saudara, untuk tidak kecewa dengan seseorang, sulit atau mudah? Nah, maka itu saudara jangan anggap gini, saya tuh nggak pernah punya musuh. Cuma ada beberapa orang saya malas ketemu. Sama. Betul tidak? Nggak punya musuh, tapi malas ketemu. Ayo jujur. Maka itu dengan ini kita melihat berita Natal jadi nggak ada artinya karena kita nggak membawa damai. Bagaimana kita bisa membawa damai kalau di hati kita pun nggak ada damai? Tadi David dengan Esi di mobil dengar telepon. Aduh, saya bahagia. Maaf, saya cuma cerita. Hari ini saya mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Bukan karena apa? Tanggal 1 Desember lalu, itu hari Minggu. Jadi baru berapa hari? 16 hari. Kami pelayanan di kota Eindhoven di Belanda, di sebuah gereja Belanda. Nah, pas masuk, saya lihat ada anak muda. Saya nggak tahu dia. Saya pikir orang dari Vietnam dari mana, karena ini gereja internasional. Dia lagi beresin apa di dapur. Toto Roh Kudus bicara kepada saya, kamu tolong anak itu bantu carikan ayahnya. Nah, saya pikir ini siapa? Saya tanya gembalanya, oh dia dari orang Surabaya, oh berarti Indonesia. Saya dekati, dia sebut namanya. Wih, dia kaget kalau saya tahu masalah. Nah, ternyata sejak dia lahir, dia itu nggak pernah tahu papanya itu di mana dan siapa, mamanya nggak pernah cerita. Nah, berapa waktu terakhir ini dia tahu nama papanya, dia cari di sosial media. Nah, akhirnya cocok dengan nama. Ada seorang yang di YouTube. Nah, terus dia bisa kontak orang yang upload video papanya di YouTube. Ternyata benar. Tapi orang ini nggak nyangka juga kalau yang telepon ini anaknya temennya itu. Ngasih tahu kisah itu. Jadi gimana, kamu yakin? Yakin. Oke, lebih baik kamu pulang. Nah, ternyata dia punya tiket, tapi masih ragu-ragu, bayangkan, nggak tahu jelas. Mamanya pun nggak pernah tahu mantan suaminya ada di mana. Yang cerita saudara, tanggal 9 Desember lalu dia pulang ke Surabaya. Nah, begitu nyampe, saya terus berunding telepon dengan dia. Bagaimana? Kamu tetap nekat? Saya bilang pada dia, tapi siapkan hati ya, kalau sampai kamu ketemu, ternyata dia bukan papamu, atau dia nggak ngakui, kamu nggak boleh kecewa. Nanti nggak masalah, kalau nggak kan kasihan. Saya biayai dia ke Jakarta. Kemarin malam berangkat jam 10 malam, naik kereta, saya bayar. Nah, terus saya tanya, kamu mau berapa hari? Itu yang repotnya. Saya mau ketemu berapa hari? Oke lah. Nah, saya mau ngurus tiket pulangnya balik ke Surabaya. Tadi dalam perjalanan saya dari Sydney menuju Denpasar, landing Denpasar, saya dapat foto. Aduh, saya ikut menangis. Bilang, Pak, saya ketemu papa saya pertama kali. Dan saya bisa makan bersama dia. Dia minta maaf pada saya. Nah, akhirnya papanya nginep di hotel malam ini. Di daerah mana? Ibis mana lupa? Iya, pakai Tasya. Nah, saya pikir besok dia bisa ketemu papanya lagi. Maka saya cari tiket sore 5:30. Ya saya telepon. Jadi besok nggak jadi ketemu enggak. Karena dia sibuk, apalagi sudah menikah dan punya anak 2. Oh ya, akhirnya saya rubah tiketnya. Nanti enggak? Tahu kisah ini? Nah, ini salah satu bentuk kalau kita anak-anak papa di surga membawa damai. Sebuah pertemuan yang luar biasa. Banyak nggak orang-orang seperti itu di sekitar kita? Satu kali saudara, ada orang bilang saya melamar jadi guru TK. Tapi kok cowok? Ya udah, dia nyebut nama saya Strength. Dia bilang, kalau boleh saya ingin tahu TK yang Bapak kelola bagaimana. Nah, terus saya tanya Roh Kudus, ini siapa orang? Saya tanya dia, saudara dapat nomor teleponnya dari siapa? Dari temennya. Oke. Nah, begitu saya dapat jawaban Roh Kudus, nggak masalah guru TK. Bantu dia carikan papanya.
Langsung saya telepon. Maaf ya, sebelum ngomong soal TK, papamu itu di mana? Tanya balik, kenapa? Wajar bukan? Maaf. Ketika kamu kontak saya, Roh Kudus beritahu, saya harus tolong kamu carikan papa. Wih, dia nangis. Papanya ternyata orang Jepang, mamanya orang Bangka. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, terpisah. Papanya pulang ke Jepang waktu dia masih kecil, jadi dia nggak tahu juga keadaannya. Nah, berapa waktu terakhir sebelum saya telepon dia, papanya dengan stroke di sana, nggak bisa balik ke Indonesia. Nah, untung dia masih punya kontaknya, karena Roh Kudus suruh oke, usahakan kamu bisa telepon papamu, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Jepang. Bayangkan, terus gimana ini? Tak tahu gimana cara dia berusaha. Nah, waktu istri saya dengar itu luar biasa. Tahu diam-diam setelah saya cari namanya, tahu namanya siapa, ya ternyata istri saya carikan dia tiket untuk ke Jepang. Cari kota mana. Saudara, nggak sampai 2 bulan sejak peristiwa itu, dia berangkat ke Jepang. Jadi pertama kali dia ketemu Papa. Nah, sejak itu sudah 2 kali lagi dia ke sana. Ada banyak, saya bisa cerita lain. Masih ingat kitab Nehemia berkata, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan. Betul? Nah, ini yang buat saya kuat sampai hari ini. Tapi bisa melihat sukacita yang luar biasa. Maka itu, sebelum akhir tahun ini lewat kurang berapa hari lagi, coba tanya pada diri sendiri, kapan terakhir aku jadi juru damai? Karena cuma ada satu di antara 2. Kalau saudara dan saya nggak bisa jadi juru damai, kita tukang musuhan gitu aja. Ya betul tidak? Cari musuh terus. Ini perkara serius. Maka itu tidak ada cara lain dalam hidup ini selain firman Tuhan kita benar. Sambil mendengar firman ini, masing-masing kita jujur periksa. Kira-kira masih ada berapa koleksi musuh di hati kita? Keren nggak mendengar kata koleksi musuh? Saya tanya, keren enggak? Ayo jujur. Ya enggak, makanya itu. Kalau koleksi barang-barang antik yang enggak ada nilainya, ya bagus. Kalau saya kok musuh, serius. Coba saya ajak cara mikir. Kedatangan Yesus yang pertama, itulah Natal. Betul? Di Alkitab soal kelahiran Tuhan Yesus itu ditulis sedikit sekali. Betul atau salah? Bahkan cuma Injil Lukas yang paling detail. Jawab iya atau tidak? Matius lumayan, Markus tidak nulis sama sekali, Yohanes pun tidak nulis sama sekali. Kenapa hanya Lukas? Karena dia dokter. Nah, itu bedanya. Tapi kedatangannya yang kedua, masih ingat ngerti maksud saya? Kedatangan kedua yang kita sebut akhir zaman, dan semua kita nanti kan kedatangannya itu tertulis dari kitab Yesaya. Lalu berapa pasal Injil? Matius 24 ada, Markus 13 ada, Lukas 17 ada, lalu Kisah Rasul ada, Korintus, Tesalonika, Efesus. Kita lihat sampai surat Petrus, sampai kitab Wahyu. Jadi presentasi penulisan di Alkitab tentang kedatangan Yesus yang pertama dengan yang kedua itu porsinya beda jauh. Renungkan kalimat ini, betul atau salah? Dan kenapa ada masalah mereka dengar? WA. Kenapa? Enggak. Oh. Karena suaramu masuk nanti, ya mereka dengar. Suara ini nggak main-main. Saya ulangi lagi ya, yang di rumah juga perhatikan betapa jahatnya setan menipu gereja. Yang tertulis cuma sedikit dibesar-besarkan, yang ditulis porsinya besar kita anggap tidak ada.
Ini sebuah kejahatan yang mengerikan. Dan saya ulangi lagi kalimat yang sama, setan berhasil membodohi gereja. Berita akhir zaman yang harusnya mengembirakan, menyenangkan. Dengar kalimat ini. Berita akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali, harusnya itu mengembirakan, menyenangkan, buat kita exciting, bersemangat. Tapi jadi ditakuti oleh banyak orang Kristen. Apalagi anak-anak muda. Udah pokok berita akhir zaman. Maaf. Ajak teman-teman masih muda untuk seminar. Ayo kita berseminar akhir zaman. Mau ikut atau tidak? Ayo jawab. Anak muda enggak usah nih, enggak apa-apa nih. Dulu kan dengerin dulu. Jangan lagi yang muda itu aja enggak mau. Yang muda kenapa takut aja mendengar khotbah akhir zaman? Jawabnya belum kawin. Betul nggak? Rata enggak usah apa-apa. Betul nggak? Rata-rata begitu. Nah dengar ya. Nggak usah diskusi masalah, dengar. Ternyata berita kedatangan Yesus yang kedua kali itu artinya disebut akhir zaman. Catat ya yang belum tahu. Itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Harusnya semangat enggak? Sama seperti semua negara yang buat pemilihan umum presiden atau rajanya atau perdana menterinya. Itu rakyat bersukacita karena mau ganti pemerintahan baru. Nah seharusnya berita akhir zaman seperti itu. Tapi banyak yang salah khotbah, isinya menakutkan. Lagi sekali iblis yang untung. Padahal itu akhir zaman itu luar biasa. Nanti nggak masuk ini saudara. Kita diajak pemerintah bersama dengan dia dan doa Bapa kami terjawab. Datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga. Itulah damai di bumi. Tapi kita salah kaprah sehingga ketakutan kok benar berita akhir zaman. Nah, bayangkan sudah berapa banyak penipuan iblis atas gereja. Dan iblis berhasil. Menyedihkan sekali. Oke, kita kembali kepada masalah pengampunan. Masuk tahun 2020. Jangan sibuk saudara membesarkan bisnis walaupun itu penting. Jangan sibuk ngurus ini, ngurus itu, sekolah anak penting, anak-anak perhatikan. Tapi jujurlah, masih punya musuh nggak hidup? Serius. Ngeri saudara. Maka itu kalau tadi saya tanya sebelum saya baca ayatnya, masih ingat? Sebelum saya baca Matius 5:9, saya tanya masih ingat? Setelah kita tahu firman ini, coba jawab jujur. Menurut kita semua, di dalam gereja dari hamba Tuhan, gembalanya sampai jemaat, kira-kira bakal banyak atau sedikit yang bisa masuk surga? Maaf. Lu jawab. Bakal banyak atau sedikit? Loh, jawab kok lagi. Ya sedikit. Mungkin yang kita omongin dari diri kita itu bertobat. Pulang dari home fellowship ini, jujur, masih ada yang punya musuh. Lagi sekali bukan benci, dendam, ada kebesaran. Mulai dengan jengkel. Ingat loh, jengkel pun itu berdamai tidak? Ini loh caranya ngecek kita ini masih punya musuh atau tidak. Gampang. Tuhan Yesus yang ngajak. Cari kalau masih ada orang yang saudara nggak bisa makan bareng dengan dia, nah itu musuh. Betul kan? Ya, saya mulai dengan suami, jujur, saya mulai dengan suami istri. Sudah jangan tertawa terus tidur. Nggak usah lihat sana, lihat sini, lihat sini. Nggak boleh noleh ke orang lain. Dengar. Suami istri yang sedang jengkel, jujur. Biasanya nggak makan berdua debat-debat. Jawab cepat. Enggak. Kalau terpaksa bisa. Nah itu dia. Maka itu saudara baca Matius 5, Matius 6, Matius 7. Oke. Ini supaya saya nggak lupa lagi.
Sebetulnya 3 pasal Injil Matius, ya, dengar ya. Sebetulnya 3 pasal Injil Matius ini, Matius 5, Matius 6, Matius 7, kalau Roh Kudus kita biarkan menghidupkan 3 pasal itu, dan 3 pasal itu menguasai kita. Tolong semua cucu-cucu saya yang dengar hari ini, semua ya, anak-anak di rumah juga dengar. Kalau kita izinkan Roh Kudus membiarkan Matius 5, Matius 6, dan Matius 7 menguasai hidup kita, cukup. Nggak usah sekolah teologi, malah bingung nanti. Mahal kan? Nggak usah coba-coba begini, renungkan dan biar 3 pasal itu menguasai. Itu inti kekristenan. 3 pasal Injil Matius itu adalah pusat daripada murid Yesus. Tahun 70-an Roh Kudus memberi saya pengertian itu. Sampai suatu hari akhir 80-an, ketika saya membaca biografinya Mahatma Gandhi, ada tulisan yang tertulis. Sudah cari biografinya Mahatma Gandhi. Ternyata Mahatma Gandhi menulis, seandainya orang Kristen mengamalkan 3 pasal itu saja, maka aku sudah jadi Kristen. 2 kali Mahatma Gandhi masuk gereja tapi diusir dengan terang-terangan. Sebab gereja di India dikuasai Inggris Eropa. Masih ingat Mahatma Gandhi cuma pakai sandal jepit, pakai sari yang buat laki-laki, masih ingat ya? Setengah dadanya telanjang, diusir. Kamu nggak layak masuk gereja karena kamu nggak pakai pakaian yang proper. Dia kecewa. Jadi Matius 5, Matius 6 lunak jangkauan sini aja terimanya. Tidak apa-apa, supaya kita dengar. Awas, ini penting karena kamu juga pengajar sebab. Sampaikan kepada banyak orang kebenaran ini. Jadi waktu saya baca tentang Mahatma Gandhi dan nulis 3 pasal itu, saya kaget. Coba ya, jujur. Yang belum pernah baca Matius 5, 6, dan 7, tolong ya anak-anak, malam ini semua baca. Yang di rumah, yang masih siang, masih sore, di Eropa, saudara baca. Tolong ya Papa Mama, ajak anak-anak kalian baca Matius 5, 6, dan 7. Sederhana sekali. Itu kebenaran yang luar biasa. Maka kalau 3 pasal Injil Matius itu menguasai hidup kita, saya jamin kita nggak akan bisa sakit hati, kecewa, jengkel dengan siapapun juga. Hidupnya jadi hidup kudus. Renungkan. Ayo saya tanya jujur, sulit atau mudah cuma baca 3 pasal? Sulit. Mudah? Sulit. Cuma 3 pasal kok. Mas, terus jangan tertawa. Yang lain nggak jawab masalahnya. Pasti rata-rata berkata sulit juga. Ya, pokoknya biar Roh Kudus yang bekerja. Serius mulai hari ini ya. Renungkan 3 pasal, ulang. Jadi iblis sudah berhasil mengacaukan gereja dengan kebenaran sederhana. Maka itu bumi gak ada damai. Saudara, sungguh tidak ada kesukaan lain yang begitu luar biasa. Saya cuma cerita ya, jangan saudara mikir yang macam-macam. 10 Desember itu hari Selasa, saya baru tiba dari Eropa. 2 minggu saya pelayanan di sana, hampir tiap hari. Selasa pagi tiba, hampir jam 10, saya istirahat sebentar pulang. Sore jam 6 saya KKR di Kelapa Gading. Selesai KKR langsung saya berangkat ke Cengkareng untuk saya ke Manokwari. Rabu pagi nyampe, saya istirahat. Rabu sore KKR. Saya pikir Kamis pagi nggak ada pelayanan. Diminta pelayanan sebuah kantor. Nggak tanggung-tanggung jam 7:04 tadi. Padahal 2 malam udah tidur. Senin malam saya di pesawat. Tanggal 9 berangkat. Senin malam di pesawat ke Jakarta. Selasa malam di pesawat ke Manokwari. Maksudnya Selasa malam saya mau tidur ke Majang, Rebu baru bangun pagi. Malamnya KKR lagi. Jumat itu, Kamis, bingung sih. Kamis pagi ya, yang pelayanan kantor. Kamis malam KKR lagi.
Jumat pagi saya ke Mumiware, agak jauh dari Manokwari, kunjungi sekolah sambil ada Natal. Kamis sore jam 5 nyampe di Manokwari, jam 6 KKN lagi. Sabtu pagi jam 5 saya sudah ke airport karena pesawatnya jam 6:30 pagi untuk ke Jakarta. Sabtu, kok ke Jakarta? Ke Denpasar. Nah, jam 2 siang nyampe Denpasar, jam 4 saya diundang oleh Bank Mandiri Natal Wilayah. Selesai Natal Wilayah, jam 7 lewat saya ke bandara lagi untuk ke Jakarta. Malam sampai Jakarta, hari Minggunya saya 3 kali khotbah, 1 kali pemberkatan nikah. Malamnya berangkat ke Sydney karena acara orang meninggal. Senin malam saya sharing di Sydney ke hotel penghiburan. Tadi pagi saya berangkat ke sini. Mau ikut? Coba, kalau saya dengar ini, harusnya lihat saya modelnya kayak apa? Jawab Pak, kira-kira model kayak apa? Kalau kerupuk masuk air. kerupuk mas, buktinya sekarang maskernya enggak? Ya sudah. Nanti 2:30 saya harus take off ke Biak. Sebab besok sore ada KKN di Biak. Hari Kamis pagi saya terbang ke Nabire karena ada Natal lagi tim yang di Nabire. Jumat pagi saya harus ke Bandung lewat Jakarta. Sore ada pelayanan di Bandung. Sabtu pagi seminar jam 10 untuk hamba-hamba Tuhan dikumpulin tentang karakter. Sabtu pagi, Sabtu sore kami ke Surabaya. Minggu pagi pelayanan di Surabaya. Minggu sore ke Kediri. Senin ke balik Bondowoso dulu. Hari Minggu sore, Senin ke Kediri. Selasa Rabu saya di Kudus. Kamis tanggal 26 berangkat kembali ke Australia. Yang ikut seru, sudah betul-betul seru. Yang lainnya kenapa? Ayo, saya minta jujur, saya mikir apa mendengar jadwal seperti ini. Harusnya sudah lihat nih. Kenapa ada sukacita yang luar biasa? Saya melihat damai itu mengalahkan segala-galanya. Siapa yang percaya kalau ada damai raja damai itu, metabolisme tubuh kita terpengaruh sehat. Oh, enggak amin sih. Betul? Waktu, tempat, apalagi enggak mempengaruhi. Betul? Nah, kalau saudara bisa melihat contoh seperti ini, kenapa enggak mengikuti? Kita kan sama-sama masih bisa kentut. Lu ngerti nggak ilustrasi fakta ini? Berarti kita sama atau tidak? Ya sudah. Berarti saudara pasti bisa nggak kalau mau taat pada firman Tuhan? Mau teruskan nggak jadwal saya? Sampai Januari, sampai Februari, sampai Maret. Itu semua saya hafal di luar kepala. Karena saya ikuti tiap hari mesti kemana? Bayangkan. Saudara, tiap hari ada sukacita. Siapa masih ingat Ratapan 3:23? Coba baca. Ratapan 3:23. Dari 66 kitab, nama yang paling jelek adalah Ratapan. Tapi di dalam kitab yang namanya paling jelek meratap, ada janji yang luar biasa. Udah baca? 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi. Terus besar setiamu. Nah, ini yang saya alami. Tiap pagi selalu baru. Kok gak amin saudara? Saudara bisa ngalami juga tiap pagi selalu baru? Ayo, kalau tiap pagi selalu baru, terjadi apa? Di fisik kita, di jiwa kita, di roh kita. Segar. Selalu baru tiap pagi. Maaf. Ini tadi saya baru tiba dari bandara. Maksudnya saya mau makan dulu, tapi gak sempat karena takut yang lain kemalaman. Ya udah. Jadi maksud ini, ayo kita melihat fakta ini dalam hidup kita. Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Jadi yakin kalau selalu baru tiap pagi, pasti kita menyegarkan. Masuk. Gak boleh. Ini Jim. Oh iya, masuk Jim, coba Jim. Atau sini sebelah sini. Jim. Geser siapa? Dengar ya, ini fakta yang luar biasa. Dalam hidup ini kalau kita mau sungguh-sungguh
hidup dalam kebenaran. Seger nggak kalau tiap pagi selalu balik? Seger? Menyenangkan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sambil ingat-ingat, masih ada musuh nggak di hati kita? Apa tadi caranya ngecek kita masih punya musuh atau tidak? Kalau bisa, makan bersama dia. Ingat, itu mulai ini kumpulkan orang-orang yang menjengkelkan saudara. Ajak makan sama. Tapi kita yang bayar, jangan orang itu yang bayar. 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 Kenapa? Itu caranya kita bisa berdamai dengan semua orang. Oke, ada yang mau tanya? Ayo cepat. Seharusnya gereja mengajarkan ini. Gak usah yang muluk-muluk, yang itu, yang sederhana dulu. Ada? Ayo. Silakan tanya. Saya senang kalau ada yang tanya. Kita diskusi. Ayo. Fit. Lu aja ngomong, enggak apa-apa. Seperti di wajahmu ada tanda-tanda itu, Fit. Kalau suamimu gini-gini tuh lihat. Ada? Ayo. Kenapa? Ayat 23. Ayo bagaimana? Dan mau tanya sesuatu? Dan yang satu lagi. Oke, saya lanjutkan ayat ini loh saudara, pemerintahan yang Tuhan inginkan atas kita. Jadi kita ini nggak sekedar ke gereja, nggak sekedar apa. Tuhan perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Amin. Lukas 12 ayat 32. Ayo. Lukas 12 ayat 32. Jadi masuk tahun depan ini yang kurang berapa hari lagi, ayo kita makin serius dengan Tuhan. Nah, saya harap saudara mendengar firman, baca firman ini ada perubahan sikap hidup kita. Udah? 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, ganti minoritas. Harusnya kita takut. Terus? Nah, stop dulu. Nah, kata karena ini kuncinya. Dia nggak mau ya. Dia menyediakan sesuatu yang luar biasa. Maka itu kata karena ini penting. Karena apa? Ayo baca, karena apa kata lain berkenan? Mau. Apalagi? Berkehendak. Apalagi? Berkenan. Berkenan. Ayo, mikir. Senantiasa. Ingin, senang, rela. Sekarang renungkan. Yang diberikan apa? Betul? Tuhan Yesus basa-basi atau serius? Serius. Loh benar, ini serius saya tanya kepada saudara. Karena banyak, maaf, pendeta pun belum bisa ngerti kebenaran ini. Karena ada yang berkata, saya pernah seorang teolog berkata, itu kan cuma itu ilustrasi aja, dia menghibur kita. Sudah percaya pendapat itu? Tidak. Jadi benar-benar kerajaannya diberikan kepada kita. Nah, saya batik. Sejujur-jujurnya orang model kita layak nggak suruh jadi raja? Aku jawab, layak nggak? Enggak. Raja ngaco kan? Tapi dia nggak main-main. Tuhan Yesus nggak pernah bohong, amin. Ini fakta. Lukas 22 ayat 29. Waktu dia mau kembali ke surga, dia ngomong dengan lebih tajam lagi. Lukas 22 ayat 29. Ini akhir zaman itu. Maka itu kalau sampai dia memberikan kita permintaan di satu ayat tadi, berdamai dengan semua orang, hidup damai, membawa damai, karena dia punya tujuan. Udah, Lukas 22 29. 1, 2, 3. Nah, stop. Beda. Ayat pasal 12, ketika awal-awal dia mulai pelayanan, Pak di surga yang berkenan. Tapi setelah hampir
diakhiri pelayanan dunia, yang ngomong siapa? Yesus memberikan apa? Hak-hak. Aku akan memberikan hak-hak kerajaan bagi siapa? Bagi kita semua. Nggak main-main. Apa kata lain hak-hak kerajaan? Gak cuma satu loh, saudara. Apa kata lain hak-hak kerajaan? Apa? Warisan, bukan. Salah. Hak-hak kerajaan bukan warisan. Wewenang otoritas. Saudara, jangan mikir macam-macam. Tuhan ampuni saya kalau ada yang menerima salah kalimat ini. Saya betul-betul merenungkan, bukan saya mau sombong mau apa. Saya sadar sesadar-sadar. Otoritas apa yang Tuhan percayakan kepada saya dalam hidup pelayanan ini. Maka itu saya bisa hidup seperti ini. Dan tolong perhatikan, 100%. Kalau saudara dengar saya berjalan seperti ini, 100% bukan gereja yang saya layani yang ngasih saya tiket. Tidak. Jadi kemana saya pergi, pulang pergi Sydney, itu bukan karena mereka yang undang, saya nawarkan diri untuk mimpin kebagian penghiburan. Jadi saya ke Eropa, bola-balik, saya kemana, itu saya bayar sendiri. Maaf saya berkata, orang kaya pun harus mikir ngeluarin uang tiket sebanyak ini. Ya betul atau tidak? Kenapa saya bisa? Karena otoritas yang saya terima. Dan aku memberikan kepadamu hak-hak kerajaan itu. Pas saya turun di Denpasar, saya dapat WA. Aku berusaha menangis. Salah satu anak yang saya didik sejak masih SMP dulu, hari ini dia nanti jadi camat di salah satu kecamatan di Kota Biak. Wih, luar biasa. Mau lihat itu bisa bangga. Hari Sabtu jam 10 siang minggu kemarin, ini ya salah di wisuda seorang, harusnya kami hadir, tapi saya nggak bisa karena saya masih perjalanan dari Manokwari ke Denpasar. Nah, anak ini yatim piatu sejak umur 1 tahun, bukan meninggal dan bukan cerai, papa mamanya menghilang. Jadi waktu umur 1 tahun dia ditinggalkan ke tantenya, adik mamanya itu bingung. Loh, kemana ini cicikku? Mamanya dia ini ciciknya. Nggak ada sampai hari ini. Nah, akhirnya anak ini tinggal dengan neneknya dan tantenya. Karena nggak ada yang ngurus dari kecil, anak ini nakalnya minta. Nah, tantenya ini guru di sebuah sekolah yang cukup terkenal di Jakarta, School of Tomorrow. Nah, satu hari saya diundang oleh kepala sekolahnya untuk saya sharing. Wah, sudah bisnis itu? Udah 3 kali. Udah, live lagi. Nah, saya sharing di antara guru-guru, dan saya lihat ada seorang ibu guru. Selama saya ngajar dia nangis terus. Saya rencana menemui dia, ini kenapa? Begitu saya turun, selesai dia nyamperin saya. Oh, apa yang Bapak sharingkan persis yang kemenangan saya alami. Begitu saya dengar ceritanya, saya tanya, anak itu di mana? Nanti saya cari. Tolong ketemukan saya. Itu hari Jumat. Hari Minggu, waktu itu di Mangga 2, hari Minggu kami pelayanan di Serpong. Nah, saya bilang, bisa nggak ponakanmu bawa ke Serpong ketemu kami? Aduh Pak, jauh, ongkosnya Mbak. Saya kasih ongkos supaya mereka bisa berangkat. Nah, pertama kali kami ketemu anak itu, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Begitu ketemu anak itu, terus istri saya yang bilang kepada tantenya, boleh nggak dia kami bawakan anak dia ke sekolah di sana? Terus anak itu saya peluk, saya bilang mulai hari ini kamu panggil kami Pak Mama. 3 hari kemudian kami berangkat dengan dia ke Nabi. Sekolah, oh ternyata anaknya baik. Lulus SMP masuk SMA. Lulus SMA, dia ternyata suka main game. Nah, dia ingin buat game untuk pendidikan. Nah, cari-cari dapatnya di Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Ya udah, kamu daftar ke sana, dia diterima. Nah, Sabtu kemarin besok dia berkata, nggak tahu hidup ini jadi apa kalau saya nggak ketemu papa mama. Nah, terus kemarin pagi
Maaf, dia berangkat Sabtu malamnya. Sabtu malam tiba di Jakarta dan naik kereta api. Saya tanya, nggak usah dipaksakan Pak. Sebelum toga ini saya kembalikan, saya ingin foto dengan papa mama. Jadi dia bawa toga itu ke Jakarta hanya untuk foto dengan Nah, saudara, saya ingin cerita ini menginspirasi saudara. Kalau kita punya hak-hak kerajaan, jangan mikir duitnya dulu, tapi pikir otoritas. Betul? Bahwa apapun yang dirusak oleh iblis, saudara dan saya punya hak untuk memulihkan kerusakan. Amin. Ini yang luar biasa. Ayo kita mikir. Nah, belum selesai. Lihat ayat 29 Lukas 22. Sebesar apa wewenang otoritas itu? Baca kalimat berikut atau dari awal. 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi. Nah, hebat nggak itu saudara? Lu mikir saudara? Sama. Lagi sekali pertanyaan. Layakkah, pantaskah orang model kita terima wewenang otoritas yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus secara? Tidak. Maka itu saudara, setelah saya sadar akan otoritas ini, saya ingin gunakan semua kapasitas yang saya terima dari raja segala raja itu untuk sebaya. Awal-awal kami menikah, istri saya itu kaget lihat saya. Saya lupa bulan ke-6 atau berapa, pokoknya belum sampai setahun. Tiba-tiba dia itu ngomong, aku nih heran lihat kamu, kenapa? Tidurmu tuh kurang sekali, tapi kamu tetap sabar. Oh, saya lupa memberitahu. Kenapa? Ada yang sama nggak? Lu terjemahan dari yang lain-lain nggak? Konfirmasi. Saya itu pernah doa begini. Saya lupa kapan, tapi jauh sebelum saya menikah. Setelah saya sadar otoritas itu, maka itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pakai betul-betul untuk kemuliaan. Benar ya? Saya pernah doa. Saya nggak tahu dia jawab atau tidak, bukan urusan. Jauh sebelum saya menikah, saya bilang, Papa, kalau engkau berkenan, saya itu kurang tidur atau hampir nggak pernah tidur, tapi saya nggak sakit selama demi kerajaan, demi jiwa-jiwa itu dipulihkan. Nanti masuk kaget istri saya dengar doa, dia dengar doa saya seperti ini. Serius. Yakin nggak bahwa otoritas kerajaan, wewenang kerajaan, kalau saudara miliki, hidup saudara akan jadi lain? Lo jawab, iya atau tidak? Jadi lain. Saya ulangi lagi, maafkan saya para rekan yang hamba Tuhan, tapi dengar. Betapa jahatnya para pengkhotbah dengan bicara sukses, kaya, uang banyak dan sebagainya, mujizat itu nyata. Tapi kita nggak pernah diajar kalau sudah dapat uang banyak, jadi kaya, mujizat nyata, terus untuk siapa? Berarti maksudnya untuk siapa? Ini yang Tuhan rindukan. Oke, saya stop lagi. Ada yang mau tanya? Saya masuk dari kesempatan. Yang di rumah kalau ada yang mau tanya, tulis dan yang jaga itu, yang operatornya bisa jawab kamu ya. Dari follower saya yang ada di sosial media, ada satu ibu yang dia itu adik kandungnya penyanyi terkenal Bob Tutupoli, tinggal di Spanyol. Nah dia itu gabung dengan Facebook saya, dia itu heran melihat saya. Oh kok nyampir tiap hari, kalau dia sempat dia pasti. Dia itu pusing lihat saya kesini ke situ semuanya. Satu hari saya ketemu dia berkata, yang manggil saya Koden, sekarang saya tahu. Ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Koden sudah punya heavenly body, tubuh kemuliaan. Saya kaget, berarti mati dong saya. Enggak. Saya nggak tahu. Ada nggak Laura Tutupoli di situ nih? Dan siapa? Laura
Laura itu poli, nggak ada perempuan. Itu dia. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Maka itu saudara, kalau kita berjuang, saudara kerja, dapat untung banyak, selalu tanya untuk ada ya. Saudara apa kabar? Nih, apa yang kita mau buat dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus pikir, kita ini punya otoritas kerajaan. Percaya bahwa pemerintahan akhir zaman akan dipegang oleh Tuhan kita? Ya, betul? Aminnya nggak serius. Coba kita buka Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Nah, ini lagi khotbah akhir zaman. Izinkan saya ngomong ini. Hampir semua pendeta kalau khotbah akhir zaman pasti khotbah tentang sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Masih ingat yang malaikat belum sana? Dia jawab Ayat berapa? 15. Wahyu 11 ayat 15. Nah, itu semua menakutkan, saudara. Tapi kita lupa finalnya. Malaikat yang terakhir jarang gereja khotbahkan. Padahal dari 7 malaikat yang disebut di kitab Wahyu, yang penting itu malaikat yang terakhir. Udah? 1, 2, 3. Aduh, saudara, maaf. Ini loh, saya pesan ya. Mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, sesuaikan dengan isinya, lalu intonasi kita ikutkan. Nah, ini seru nggak kalau baca 15? Seru. Ya, seru. Intonasi nggak begitu. Harusnya lalu aku mendengar, terus malaikat yang ke-7 meniupkan sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di surga. Katanya, loh, jangan ikut dulu yang baru, yang terjemahan baru. 1, 2, 3. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Siapa dia? Yesus dan Kristusnya. Karena jangan salah. Maaf, sampai hari ini masih banyak pendeta yang salah menafsirkan dan Kristusnya. Dan yang diurapinya itu bukan Tuhan Yesus. Yang diurapinya adalah gerejanya. Siapa itu? Loh, kita. Lalu aku mendengar sangkakala dari malaikat yang ke-7, dan terdengar suara-suara nyaring dari takhta itu. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan gereja. Terus, ayo kalimat terakhir itu. Nah, dari jamak Tuhan dan Kristusnya, kalau sudah menikah antara kepala anak domba dengan gerejanya menjadi dia. Betul enggak? Satu, tunggal. Dan bagaimana? Dan ia akan memerintah sebagai raja, bukan cuma di Bulu Serau. Awas kamu. Di mana? Loh, di mana memerintahnya? Di dunia. Sampai selama. Nah, ini akhir zaman. Maka itu seharusnya para pendeta yang suka khotbah akhir zaman sudah gak usah ngurus malaikat pertama, kedua, ketiga, biarin. Yang penting malaikat terakhir ke-7. Amin. Capek nggak melihat dunia kacau seperti ini? Mau ganti siapapun. Hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan, seluruh Indonesia sedang panik dalam tanda kutip. Nanti kalau Jokowi berhenti dari periode kedua, sudah mulai ada perlombaan amandemen, kalau bisa dia sampai 3 kali, tapi Jokowi nggak mau. Nah, 2 hari terakhir saya ngikuti, nah ternyata kandidat yang mulai muncul Nadiem Karim. Maka kemungkinan sampai luar biasa. Sekarang orang mulai mikir dalam pemerintahan yang masih 4 tahun, 5 tahun lagi aja sudah mikir sekali. Hanya untuk satu negara. Apalagi saudara dan saya diberi mandat untuk memerintah sebagai raja di mana? Di dunia. Aduh.
Kalau lihat wajah saudara itu enggak enak. Harusnya semangat menjadi raja kok aku masih kayak gini. Ngantuk lagi. Lu betul nggak yang di rumah saya nggak tahu wajah saudara kayak apa, saya nggak tahu. Loh, ngerti nggak? Ini berarti selama ini saudara nganggap firman cuma dongeng. Kenapa yang di atas itu? Maaf saya harus ngomong. Berarti selama ini saudara menganggap firman cuma dongeng. Saya harap saudara melihat reaksi saya, intonasi saya kalau saya menerangkan firman. Saudara lihat saya bagaimana? Lemas? Berdoa semangat. Karena saya percaya di kebenaran. Dan puji Tuhan, walaupun baru sedikit, tapi Raja segala Raja sudah mengizinkan saya untuk menikmati pemerintahan itu. Bukan untuk kamu, tapi untuk dunia ini. Amin. Harusnya begitu hidup ini. Kalau tiap pagi selalu baru, maka ada satu sikap yang harus kita miliki. Jawab, anak-anak jawab, orang-orang muda jawab, yang tua jawab. Kok damai bukan rohani itu. Ini selalu ada yang baru. Gini aja ya. Saudara untuk mengerti Ratapan 3:23, adik-adik kamu jawab ya. Hei, kamu jawab ya dengan apa yang terjadi dengan hidup kita? Tiap pagi kita bangun, begitu buka pintu kamar, di depan pintu ada kado. Bahagia. Semangat, bahagia, apa lagi? Surprise, apa lagi? Satu lagi lah. Terharu, senang, salah semua. Malas bangun siang. Lu betul tidak? Karena tunggu besok ada apa ini? Besok ada apa lagi? Itu yang buat saya semangat. Hari ini dapat hal baru luar biasa. Kalau saya ngikuti Facebook saya, selama saya di Belanda 2 minggu, terjadi kegemparan. Facebook, Instagram. Saya ngajak satu anak namanya William Purnomo. Saya terbangkan dia dari Philadelphia ke Amsterdam. Itu pertama kali dia di Eropa. Saya cerita sedikit, ada yang sudah tahu cerita. Saya nggak kenal anak ini. Dia lahir tahun 2000 di Amerika. Tapi karena papa mamanya bercerai, papanya dipenjara karena nyiksa mamanya. Waktu mamanya hamil adiknya, anak kedua ditendang semuanya. Pokoknya ngeri itu bukan urusan saya. Setelah papanya masuk penjara, setelah sekian bulan di penjara, deportasi dari Amerika. Mereka cerai. Nah, William ini waktu umur 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, dititipkan orang pulang ke Indonesia. Karena mamanya nggak sanggup untuk biayai 2 anak. Nah, sejak umur 3 tahun lebih itu William nggak pernah ketemu papa mamanya. Oke? Berapa tahun kemudian adiknya dipulangkan juga karena biaya makin besar. So, mamanya maaf, masih gelap di sana. Maret 2013, tiba-tiba ada orang telepon istri saya, namanya Henry. Dia bilang, ini budaya dia. Katanya Pak Dele bisa nolong orang cari kerjaan. Oh ini kalau mau datang silakan. Nah, kamu ini siapa? Tahu nomor teleponnya dari siapa? Oh dari temannya teman saya yang pernah Pak Dele tolong di Nabire. Istri saya tanya siapa? Oh iya, itu mantan narkoba. Orang dia sukses luar biasa. Ya udah kamu datang aja cari kerjaan. Oh dia tanya ini, saya tinggal di mana? Nih hebatnya istri saya. Ya sementara sambil kamu cari kerjaan tinggal aja di rumah kami. Saya bangga betul punya istri yang luar biasa. Berani ngajak orang tinggal nggak kenal, nggak tahu ini siapa. Hebat nggak? Maka itu berkat Tuhan luar biasa untuk kamu. Datanglah Henry ini. Ternyata ini bapaknya William. Dengar dulu ceritanya. Begitu tiba, waktu itu dia umur 41 tahun. Langsung dia manggil kami papi mami. Ya udah. Terus dia cerita, saya sudah menikah. Karena ketemu nggak dengan kamu di sana? Siapa? Oh Henry di rumah. Henry siapa? Yang di Bethlehem. Enggak tahu. Ini. Nah, terus ya udah, saya sudah menikah tapi cerai. Anak saya 2. Saya nggak tahu keluarga saya di mana. Saudara, setelah sekian, bahkan selama dia tinggal di rumah kami dia baik, rajin, dia bisa kerja. Nah, berapa kali dia kenal cewek. Karena dia menganggap kami, papi maminya dikenalkan ke saya. Nah, dari berapa yang dia kenal itu ada satu kelihatannya serius. Nah, akhirnya saya tawarkan dia, mau nggak kamu kena diri supaya kamu kenal langsung, maksud lewat telepon aja.
Saya bayarin. Gadis ini datang ke Nabire. 2 minggu di Nabire. Sudah pulang, ternyata orang tuanya nggak setuju. Karena Henry nggak punya apa-apa. Kalau dia mau menikah tinggal di Nabire, nggak kuat berpalang. Putus lagi. Nah, awal Desember 2016, untuk kesekian kalinya kami ke Amerika. Tiba-tiba Henry ini bisa cerita, Pak, ternyata keluarga saya itu masih di Amerika. Loh, kenapa kamu perlu ngomong sekarang? Kamu tahu tiap tahun papi mami bolak-balik. Karena saya baru dengar kabar di kota mana, Philadelphia. Ya pas, istri saya semangat. Siapa namanya? Cari, catat, oke. Nomor telepon nggak tahu. Ya. Begitu kami sampai Philadelphia, kami diundang di gereja Philadelphia Prayer Center. Pendetanya Aldo Siaan. Langsung istri saya semangat tanya, Aldo, kamu kenal orang ini namanya Sumi? Iya kenal. Saya ngurus mereka semua anak-anaknya di Port apa itu di pulangan. Kenapa Ci? Katanya. Henry ada di rumah kami. Wah, kaget dia. Gimana ceritanya? Wah, dengar cerita itu. Cara Tuhan luar biasa. Akhirnya mamanya William dipanggil, ketemu kami. Dia kami. Begitu. Kami dengar ceritanya. Betapa kejamnya namanya Henry. Istri saya itu jadi takut. Untung gak dia bapaknya waktu dia di rumah. Kan saya sering pergi juga. Saudara, terus anakmu di mana? Enggak mau cerita. Dia takut kalau kami ketemukan anaknya bapak. Ya udah kami nggak bisa maksa. Tapi kamu punya beban ini anak harus diselamatkan. Tapi gimana? Nggak tunjukkan. Seminggu sebelum kami balik ke Indonesia, waktu itu kami ngajak satu anak lagi, dia tinggal di Brisbane. Coba tanyain, pasti mamanya William pernah minta sesuatu tapi gak ada ngirim ke Indonesia. Wih, hebat juga kamu punya ide ini. Dan saya tanya, namanya Lid, masa sih selama ini William gak pernah titip apa-apa? Mumpung kami pulang kami bawain. Oh iya, handphone titip ini kami bawa aja. Karena senang ada yang bawa. Akhirnya mau gak mau dia ngaku, anak ini di mana? Dan teleponnya berapa? Begitu dia surat terlanjur ngomong. Tapi janji ya, jangan sekali-kali telepon kapan. Enggak. Ya. 10 Januari 2017 saya masih. Kami tiba di Cengkareng. Nah sebelumnya saya sudah telepon. Oh iya om, tadi mama juga sudah telepon. Kalau om mau datang, udah ya kamu ketemu ya. Nah waktu itu yang jemput anak saya namanya Daryl. Nah kamu cari. Ini ada anak om di sana, namanya Daryl. Akhirnya mereka ketemu 2. Nah rupanya dari Daryl ini William dengar cerita tentang kami itu bagaimana. Ya William bingung-bingung juga. Itu kami tiba sambut anak ini, saya peluk dia. Mulai jangan panggil om ya, panggil papa. Saya didorong-dorong sampai kaki. Tidak ada kata itu dari mulut saya. Oke sorry. Nah kebetulan Januari 2017 itu 4 kali hari Minggu kami itu pelayanannya di Jakarta. Jadi kira tiap weekend William ini ikut kami bersama dengan anak-anak kami yang lain. Selalu kami rame-rame nginep di hotel. Minggu kedua lagi makan, tiba-tiba nyeletuk anak ini suara. Aduh di situ buat orang kenal. Oh ini namanya keluarga itu ya. Nah akhirnya saya tanya ke mamanya ini ceritanya gimana anak ini? Nggak sekolah di Jakarta, tinggalnya pindah-pindah, kok bisa? Ternyata anak ini lahir Amerika. Pastor Aldo Siaan itu ngurus dengan usaha sangat hebat. 2015 dia dapat paspor Amerika. Jadi tes DNA mamanya dengan dia dicocokkan. Pakai cuma ludah aja, pakai cotton bud, suruh bener ini ngurus itu. Akhirnya paspor Amerika keluar. Aduh, mamanya senang. Apa paspor nggak ketemu. Cari uang bisa beli tiket. 16 Agustus 2016. William check-in mau pergi ke Amerika dari Surabaya. Lewat imigrasinya ditangkap. Kamu keluar dari Indonesia pakai paspor Amerika. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Ini paspor dari mana? Kan masih bersih paspornya. Loh kamu kapan masuk Indonesia? Saya nangis waktu masih kecil, umur sekian tahun. Pakai paspor apa? Saya nggak tahu. Aduh, masalah saya. Tiket hangus, dia nggak bisa. Nah, sekolah sudah dibatalkan, sudah nggak bisa sekolah lagi, dia malu.
Dia ngomong Surabaya sama ke Jakarta aja, tinggal sama Surabaya terserah. Nih, Surabaya dari Agustus 2016 sampai Januari 2017. Hebat nggak cara? Begitu saya tahu masalahnya, saya panggil pengacara. Saya nyekolahkan pengacara itu ada 3. Saya hubungi 3 yang bisa cuma 1. Yang dari Nias, oke. Padahal ada adikmu punya masalah ini, ajak ke imigrasi. Itu setelah minggu kedua di Jakarta. Ternyata urusannya gak gampang. Begitu sampai di imigrasi, datanya keluar di komputer. Ini anak DPO. Ya, karena kan ilegal berapa belas tahun. Dan itu dikasih tahu, kalau dihitung rupiah dendanya 1 miliar lebih. Dan kalau dia nggak bayar di penjara 5 tahun. Aduh, dengar itu dia nggak mau bagaimana lagi. Bayangkan. Ini warga juga bingung karena dia belum tahu aturan imigrasi. Lalu ribut-ribut, datang seseorang, Pak Sianturi. Ternyata pimpinan kepala imigrasi Jakarta Barat. Ada apa ini? Diceritakan, oh dia tahu orang Nias seperti 1 provinsi. Begitu cek, memang ini bermasalah, tapi hari ini di bawah umur, nggak boleh ditahan. Lega sudah. Nah, cuma sekarang harus tahu ini anaknya siapa. Baru kami bisa membuat surat pelaksana paspor. Begitu saya dengar kabar itu, saya telepon mamanya. Sekarang keputusan di tanganmu. Mau anakmu mau pakai atau tidak? Berarti harus dibuka semua dong masalah ini. Mikir dia. Agak lama, ya udah. Berarti cepat bawa surat-surat dari Amerika, kirim pakai DHL atau FedEx cepat. Pas di Jakarta waktu saya telepon papanya di negeri, dia kaget. Bagaimana Pak bisa ketemu? Jangan usah tanya dulu, suratmu cepat Pak kesini supaya tahu. Tapi ini cuma akta lahir dari Amerika, akta nikah nggak ada, harus dirobek-robek. Waktu emosi itu. Nah terus itu pun waktu kami terima akta lahirnya film, sudah ditempel-tempel pakai selotip oleh mamanya. Begitu dibawa saudara, urusan gampang. Udah, itu lama. 28 Februari, berita mengembirakan surat pelaksanaan paspor selesai. Nah sebelum surat ini tahu selesai, papanya bilang, Pak nanti kalau film berangkat ke Amerika boleh nggak saya ngantar? Ya belum, dia anakmu kok. Nah begitu tanggal 28 dapat berita, suratnya belum saya terima, dia berangkat dari Berlin naik kapal tanpa sepengetahuan kami. Begitu surat nyampe ke saya tanggal 3 Maret, beritanya umurnya cuma 7 hari. Jadi tanggal 7 Maret anak harus keluar dari Indonesia. Nah lu pakai uang siapa ini bayar tiket? Kan enggak mendadak begitu. Terus saya telepon si papanya, kok enggak aktif? Ternyata dia sudah berangkat naik kapal. Bagaimana caranya supaya kalau dia naik kapal sampai Jakarta pasti nggak nyampe. Saya SMS. Akhirnya dia jawab sampai Ternate. Cepat turun, saya bilang, ada apa? Anakmu mau berangkat. Itu untuk kalau punya banyak anak. Telepon aja ke Ternate. Cepat cari tiket atas nama ini. Lu orang ini dari kapal. Lu kalau belum datang, jam Anus beli lagi. Cepat cari dulu. Musuh betul-betul suka cita. Puji Tuhan, hari itu dia bisa berangkat malam dari Ternate. Nah, minum nunggu. Karena jadi papa dan anak setelah sekian belas tahun baru ketemu sekali. Cuma punya waktu 3 malam tidur di kamar kami yang di Jakarta. Pas papanya mandi, Mil telepon saya. Oh, pertama kali telepon ini saya balik lagi. Mil, ini papamu mau ngomong. Pertanyaan pertama, saya manggil apa? Saya manggil apa? Saya juga gak ada persiapan. Mau coba manggil apa? Tapi Dedi aja. Tapi dia manggil saya papa. Papanya manggil saya papi. Kan gak lucu ya anak. Maka itu luar biasa Tuhan. Itu ngomong pertama kali. Nah sebelum itu, waktu semua urusan sudah mulai beres, pas lagi Nabire, mamanya bilang telepon. Padahal begini-begini chatnya. Lihat, ada Henry di sini. Kamu mau ngomong nggak? Lama dia jawab ya. Coba tanya dia mau ngomong nggak? Hen, ini papa lagi teleponin dia. Kamu mau ngomong nggak? Ternyata sama, dia mau ngomong nggak? Aduh, lucu benar sekali. Ya udah ngomong. Wih di situ mereka dua saling mau nangis, sudah mengharukan. Itu
Itu pertama kali mereka ngomong. Setelah sekian belas tahun. Udah. Nah, pas papanya mandi, dia telepon saya, "Pak, aku kok kaku ya ketemu Dedi." Secara fisik, darah daging ini anak, tapi secara psikologis nggak pernah ketemu. Tapi puji Tuhan masih dapat 3 malam 4 hari papa anak ini bersama. Tanggal 7 Maret anak ini berangkat. 8 pagi waktu Amerika pertama kali ketemu. 3 bulan pertama ketemu mamanya, masalah baru muncul. Mama ini masih nganggap anak ini 4 tahun. Semua diurus, perang terus. Yang kali ribut telepon saya, "Lu gimana?" Satu kali, "Kode saya gak kuat ini." Nah, katanya mau ketemu anak. "Kenapa lagi ini makanan yang di kulkas dibuangin semua?" Hah? Saya telepon bil, kenapa lagi? "Pak, saya sudah bilang Mama, jangan maksa saya makan yang macam-macam. Kan mamanya nebus kesalahan gitu maksudnya. Dibeliin yang macam-macam, expired semua itu makanan. Dibuangin, ribut dan bukan nggak mau. Ribut lagi masalah cucian. Saya sudah gede, saya umur 17. Masak dalam sudah urusin, saya bisa sendiri." Bisa bayangkan meledaknya itu. Mungkin belum sok-sok jengkel. Mamanya telepon, "Kok dan bayangkan?" Dia ngomong gini, "Kan Mama nggak ikut melahirkan saya." Aduh, ini apa? Saya telepon Bibir, "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Aduh Pak, salah lagi. Maksud saya gini loh. Ternyata maksudnya betul. Kan Mama nggak ikut membesarkan saya. Kan Mama nggak tahu. Bukan saya nggak berterima kasih." Nah, sebelum saya ngajak dia ke Amerika, saya dapat berita dari gerejanya. "Oh, anak ini tahun depan akan masuk ke Angkatan Udara Amerika. Karena di warga-negara." Keren. Nah, berarti dia harus libur dulu. Nah, begitu Angkatan Udara. Saya tanya, "Kenapa kamu?" "Aduh, saya setelah saya selidiki untuk cepat ngangkat statusnya Mama, saya harus masuk militer." "Oh iya, bayangkan. Dia berjuang untuk mamanya sekali." "Udah, berarti kamu libur ya?" Tanya mamamu, "Boleh gak ikut papa ke Eropa?" Ya Mama cita, maka itu mendadak pergi. Untung dia masih dapat tiket. Nah, kisah ini yang diketahui oleh banyak orang. Bagaimana cara Roh Kudus Papa di surga mempertemukan papanya dengan kami, kan unik sekali. Padahal setelah dia pulang dari Amerika, dia sudah kerja di Hong Kong, kerja di Sydney, kerja di mana lagi, sampai Taiwan. Lu kok tahu nadire kan aneh. Bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak tahu saudara dengar cerita ini apa yang saudara pikir. Inilah bukti kalau otoritas kerajaan ada dalam hidup kita. Amin. Ayo masuki tahun 2020. Jangan jadi Kristen yang egois. Setuju nggak saya ngomong? Betul? Masih banyak hal kita bisa buat untuk hidup ini. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan semua saudara nggak bisa tidur malam, menemani saya di pesawat. Supaya mikir besok apa itu, tahun depan mau buat apa. Yang di rumah siapkan diri juga. Mari kita mengakhiri Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ini bukan doa, sudah. Ini bukan nyanyi, tapi doa. Bayangkan kalau Tuhan jawab doa kita, ajariku mengerti pikiranmu, mengerti kehendakmu, memahami pikiranmu. Hidup ini akan luar biasa. Satu kali lagi kita berdoa dengan pujian ini. Saya minta Luna berdoa untuk kita semua. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu,
yang kau rindukan, sebab hanya